Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata sahabat Nabi, kalau mengucapkan salam kami tahu. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya awwala khalqillah, Assalamu alayka ya Safwatullah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan selawat kami tak tahu. Maka turunlah wahyu diajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, solawat yang paling elok adalah solawat yang ada Ibrahimnya di dalam. Maka disebut dia dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Majlis, setiap majlis. Maka kadang kalau kita berjumpa dengan orang, bila bersalaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa orang kalau berjumpa bersalaman dia ucapkan selawat kepada Nabi? Karena kata Nabi, setiap ada majlis orang berkumpul, kalau tidak dibacakan selawat, maka majlis itu majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Maka orang yang berdua pun walaupun tak ramai berdua, dia tidak ingin majlis dia berdua itu menjadi majlis yang tak baik. Maka ketika bersua berdua, dia tetap ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasaffahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Maka kita pun juga di dalam majlis ini sudah berkali-kali berulang-ulang kita ucapkan selawat kepada Nabi. Dan insya Allah dengan selawat itu mudah-mudahan kita istiqomah insya Allah. Ada model selawat yang di dalam selawat itu ada doa sekali. Dia selawat, kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tak ada doa di dalamnya. Tapi Allah tetap berikan balasan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat. Tapi dalam selawat itu tak ada doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak ada doa khas untuk kita, tapi Allah tetap beri balasan. Nah, ada dalam selawat itu ada doanya sekali. Itu yang selalu juga kita baca dalam program-program tahlil, dalam takziah orang meninggal, dalam walimah, dalam acara nikah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Ini afdal baik semuanya. Hanya saja solawat ini ada yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan ada solawat yang dibuat oleh para ulama, maka semuanya baik. Kenapa boleh solawat itu dibuat oleh para ulama? Mana dalilnya? Suatu ketika Nabi sembahyang, Sami'allahu liman hamidah. Nabi hanya mengajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi rupanya sahabat di belakang ada dia baca doa agak lain. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Selepas salat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah saya ajarkan? Saya hanya mengajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kamu tadi saya dengar ada bacaan lain. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Selepas salat Nabi tanya, siapa tadi yang membuat doa itu? Lelaki itu menjawab, saya ya Rasulullah yang membuat doa itu. Kata Nabi, futihat abwabus sama. Saya tengok pintu langit terbuka, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat, menulis doa yang sudah engkau baca tadi. Itulah dalil bahwa boleh membuat doa, walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Boleh kita membuat doa selama doa itu tidak bercanggah
dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat. Hanya saja kalau kita buat doa, doanya berbahasa Arab. Kalau berbahasa Melayu, maka sholat kita batal. Jadi kalau dalam sholat itu kita buat doa berbahasa Melayu, apakah ketika sujud, ataupun ketika duduk, ataupun ketika tentang tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh sampai fil alamina innaka hamidum majid. Lepas itu kita berdoa sendiri, ya Allah lariskanlah perniagaan saya, batal sembahyang. Tapi kalau kita baca dengan doa bahasa Arab, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, tak batal salat. Walaupun doa itu tidak diajarkan Nabi, tidak diajarkan Allah dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, maka doa itu tetap boleh dibacakan, baik dalam doa solat sunat maupun dalam solat fardu, maupun dalam sujud, maupun ketika tegak, maupun ketika di akhir tasyahud. Mana dalilnya? Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Dia Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur dengan nama Imam Hambali. Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Hambali mendoakan gurunya. Apa kata Imam Hambali? Da'autu lisyafi'i fi solati. Saya doakan guru saya Imam Syafi'i dalam sembahyang saya 40 sanah, 40 tahun. 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rabbi firli, ampunkan saya. Wali walidayya, ampunkan ibu bapa saya. Wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampunkan Imam Syafi'i. Jadi kalau puan-tuan nanti berdoa dalam sembahyang, baik waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selepas itu dia tambah doa Rabbi firli wali walidayya wali Ustaz Abdul Somad. Boleh, tak salah, baik sunat fardu wali sunat. Tapi kalau doanya lupa bahasa Arab, ampunkanlah dosa Ustaz Somad, dia tadi tazkirah kejap saja tak lama, batal salat. Sebab bila ada keluar yang bukan bahasa Arab daripada mulut kita, batal. Tapi kalau kita bacakan dalam hati, boleh. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan waktu dia di Makkah, bukan waktu dia di Ka'bah, bukan waktu dia di Taman Raudhah. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sedang bersujud. Berapa lama Nabi berdoa ketika sedang sujud? Kata Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi yang menengok Nabi bagaimana Nabi sembahyang. Nabi pernah membaca ayat panjang dalam solat dan sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi kalau ayat dia baca surah yang panjang, sujudnya sepanjang ayatnya. Tapi kenapa imam-imam kita hanya membaca setakat paling banyak 7? Karena kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tasbih yang sikit 3, yang sedang 5, yang paling banyak 7. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lebih daripada 7 makruh. Sebab apa? Sebab makmum berkunang-kunang. Makmum boleh sakit kepala, pusing kepala. Sebab apa? Sebab terlalu lama sujud. Maka yang dimaksud lama sujud ketika sedang sembahyang bersendirian. Solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat di rumah. Adapun menjadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu menjadi imam, maka ringankanlah bacaannya. Tidak terlampau pendek, tidak terlampau panjang, tidak terlampau lama, tidak terlampau sekejap. Maka insya Allah mudah-mudahan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW dengan maulid ini dijelaskan oleh para alim, para ulama kita, dapat kita amalkan sehingga kita istiqomah. Apakah Abdul Somad yang berada di atas, yang dimuliakan, yang disanjung-sanjung, yang dialu-alukan, yang disambut, yang dikawal lebih mulia daripada saudara saya yang di bawah kepanasan? Belum tentu. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul apa tidak? Betul kata jemaah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia adalah Quraisy, paling tinggi Quraisy. Arab yang keturunan Nabi Ibrahim. Di bawah Quraisy yang Arab tapi bukan keturunan Nabi. Yang di bawah itu lagi adalah Ajam, yang bukan Arab. Yang paling bawah sekali adalah yang berkulit hitam dari Afrika. Bilal bin Rabah,
Miqdad bin Aswad, Najasyi, ini yang paling rendah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka yang paling tinggi jatuh ke paling bawah, yang paling bawah naik ke paling atas. Siapa yang paling tinggi? Abu Lahab. Sebab Abu Lahab adalah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hasim, Hasim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay keturunan Adnan, Adnan anak cucu Ismail, Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Jadi Abu Lahab itu darahnya adalah darah Nabi Ibrahim, darah Nabi Ismail turun kepada Abu Lahab. Abu Lahab yang di atas turun ke bawah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang paling tinggi Quraisy menjadi jatuh ke bawah. Siapa yang paling rendah? Bilal. Bilal paling rendah sebab di Afrika. Kampung Bilal itu namanya Nubia. Ini Afrika, yang paling atas Mesir, di bawah Mesir Sudan. Di situ ada kampung namanya Nubia. Berbatasan, bersempadan antara Mesir dengan Sudan itu ada kampung namanya Nubia, Afrika Utara. Orang Nubia ini warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Bilal bin Rabah yang paling bawah, paling rendah, miskin, hitam, budak, hamba sahaya, tak ada apa-apa. Tapi Bilal diangkat Allah menjadi paling atas. Bila Nabi mengangkat Bilal? Waktu Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, tahun 8 Hijrah, Nabi membersihkan Ka'bah, 360 patung berhala dari batu, dari besi, dari kaca, dari emas, dari perak, semuanya dihancurkan. Lalu kemudian tibalah masanya, siapa yang akan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Nabi tidak memanggil Abu Bakar, Nabi tidak memanggil Umar, Nabi tidak memanggil Utsman, Nabi tidak memanggil Miqdad, Nabi memanggil Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, naik ke atas. Bilal yang selama ini paling rendah, hitam, susah, miskin, budak, hamba sahaya. Bilal naik ke atas, dia yang mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah di Makkah waktu itu? Alhamdulillah ayah saya dah mati sehingga tidak menengok burung gagak hitam ini naik ke atas Ka'bah.